Terima kasih Anda masih bersama Sindo Sore. Pemirsa, suasana haru penuh emosional terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Mai Esti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya, itu saya yang mengakui. Kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Saran kritik yang telah disampaikan tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari atas balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irvani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. kami sampaikan 4,9. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Penunjukan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia usai melaksanakan fit and proper test pada 1 Juli 2025 di Komisi 11 DPR RI 1 Juli kemarin. DPR RI resmi mengesahkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-22, masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Ricky Gozali menggantikan Doni P. Juwono yang memasuki masa pensiun pada Agustus mendatang.
Dalam laporannya, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah Kun mengungkapkan, Komisi 11 DPR RI telah melaksanakan fit and proper test pada 1 Juli 2025. Hasilnya, dalam rapat internal tanggal 2 Juli, Komisi 11 memutuskan secara mufakat memilih Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Komisi 11 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test pada tanggal 1 Juli 2025 terhadap 2 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, rapat internal Komisi 11 DPR RI pada tanggal 2 Juli telah memutuskan secara musyawarah mufakat dan menyetujui saudara Ricky Perdana Gozali SEMM sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajukan 2 nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 6 Mei 2025. Nama yang diusulkan yakni Ricky Perdana Gozali yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun buku 2024. Dalam RUPS ini, para investor menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perusahaan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2024 PT Global Mediacom Tbk dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MSI Group sekaligus Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Haritanu Sudibyo. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan beberapa mata acara, di antaranya pendapatan perseroan di tahun buku 2024 sebesar 10,5 triliun rupiah. Pendapatan yang diraih perseroan 71%-nya bersumber dari program reguler, dengan pendapatan iklan mencapai 76% bersumber dari program reguler. Sumber pendapatannya juga masih baik karena 71% daripada revenue di kanan atas ya bisa dilihat itu masih dominasi oleh program reguler. Ya, kalau program reguler itu mendominasi pendapatan, itu artinya stabil. Program spesial hanya 29%. Kemudian kalau kita lihat tipe iklan di program reguler itu 76%, sedangkan non reguler itu 4%. Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah situasi yang sehat. Meskipun dalam kondisi kita tahu konsumer bisnis di Indonesia itu menurun. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui penggunaan keuangan tahun buku 2024 akan dipakai untuk pengembangan perseroan tahun 2025. Selain itu, para investor juga menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali susunan direksi dan komisaris yang mulai berlaku setelah RUPS selesai. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asia Holding Tbk mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15,23 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Sektor media menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan perusahaan berkode emiten BHIT. PT MNC Asia Holding Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15,23 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. BHIT mencatatkan EBITDA sebesar 4,06 triliun rupiah dan menghasilkan laba bersih 949 miliar rupiah pada 2024. Di mana kontributor utama pendapatan perseroan berasal dari sektor media dengan porsi 63,23% atau sebesar 9,63 triliun rupiah per akhir tahun 2024. 5 pilar utama daripada perseroan di media adalah yang pertama FTI, televisi entertainment RCTI, MNCTV, JTV, dan merupakan tulang punggung sampai hari ini. Kalau dari sisi pendapatan, ya revenue masih terbesar dari 3 televisi ini.
Kemudian yang juga tidak kalah penting PTV. PTV khususnya yang berbasis satelit, ada 2 satelit dan broadband, tapi yang satelit paling besar itu sekarang naik terus, berkembang dengan revenue yang tumbuh baik. Rapat umum pemegang saham tahunan juga menerima pengunduran diri Natalia Purnama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Pemegang saham juga sepakat pelimpahan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh Pangeran MBS. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantara ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nazarudin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Anggota Komisi 7 DPR Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ikut angkat bicara soal evakuasi pendaki asal Brazil yang jatuh di Rinjani. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Apa yang terjadi di situ saya tidak tahu kronologis secara detailnya. Tapi kalau kita bicara tentang upaya dalam penyelamatan, pasti ada faktor alam. Ya. Nggak mungkin istilahnya kita mau menyelamatkan orang, terus ada hurricane. Terus kita bilang, ya nggak apa-apa, lu sehelikopter mati-mati aja, yang penting lu nyelamatin, kan nggak mungkin. Ya, betul. Gitu loh. Itu di luar negeri pun, di Swiss Alps misalnya, kalau misalkan ada pendaki yang hilang, ya nggak semudah itu juga. Search and rescue team di sana bisa langsung nemu, terus langsung kalau ada yang namanya unsur alam, ya mereka harus melakukan pertimbangan matang. Jangan sampai demi menyelamatkan 1 orang, 2-3 orang hilang. Nah itu, betul. Ya, jadi kita ayolah kita lihat ini dengan jangan hanya karena istilahnya udah jengkel sama negara sendiri, segala hal dianggap jelek.